Apa ini? Oke, jadi sudah pada kumpul ya? Sudah Pak, 36 Pak. Wah, udah lengkap ya. Baik, kita ini ya, jadi gini. UTS kita sebenarnya sih tugas yang kemarin ya. Cuman saya ini apa namanya, saya mau jelaskan kembali ya supaya nanti yang sudah dikirim nanti dicek lagi apakah sudah memenuhi sesuai enggak dengan harapan ini ya, dengan ini. Coba kita lihat nanti ya. Kan semuanya kan udah ngirim kan ya? Udah Pak, udah Pak. Masih banyak yang belum di ini, nanti saya coba nanti saya jelasin ya. Saya jelaskan ya supaya nanti Anda tidak bingung gini nanti bila perlu Anda perbaiki dulu sebelum masih ada waktu ya untuk perbaikan. Ini apa ini ya? Kok ada ini? Ini apa ya ini? Kok ada? Ya, oke. Jadi saya bisa buka ini, Mbak ya? Bisa, Dok. Bisa langsung, Pak? Bisa. Tapi masih belum jadi ini. Masih saya belum. Ya, saya juga belum bisa buka, Dokter. Kenapa ya? Belum ada downloadannya. Download soalnya belum bisa. Di host belum ada. Di OSS belum ada, udah saya kirim kok. Mungkin nanti belum bisa di download kali, dijelaskan dulu kali. Coba ini saya ini. Nanti upload jam UTS di OSIS jam berapa Pak? Nanti dikirim aja ininya ya, apa namanya, tugasnya nanti dikirim aja, jadi enggak ini ya, jadi apa bukan sekarang selesai, enggak. Namanya tugas kelompok ya. Ini saya jelaskan dulu ya, Nah ini tugasnya nih. Jadi sama dengan yang kemarin ya, tugas sama kemarin. Cuman maksud saya tuh gini, ya diuraikan secara lengkap ya, nanti dilengkapkan ya, jadi kita ketahuan. Yang pertama ini nanti kan ini kelompoknya kan udah dibagi 6 kelompok ya? Atau berapa kelompok? Ada 10 kelompok, Pak. 10 kelompok. Ya 10 kelompok nanti dibagi aja nanti ya, yang lainnya nanti ngikut aja dari sini. Jadi dibagi ke dalam 3 area. Pertama, area diagnosis untuk unit kerja. Ya kalau 10 kelompok berarti kan 3 kelompok atau ya 3 untuk yang ini. Kemudian area kedua dan diagnosis untuk grup ya. Yang grup. Yang ketiga adalah ini ya, kelompok grup, dan yang ketiga adalah kelompok individu. Dan individu ini bisa pimpinan ya, artinya pejabat ya, kepala ruangan atau misalnya kepala bidang ya, atau tenaga fungsional salah satu ya. Tapi lebih baik pejabat lah ya,
yang gampang. Kalau individu perorangan kadang-kadang boleh juga sih kalau Anda bisa satu ya. Jadi bisa 3-3-6 aja, 3-3-4 ya. Atau yang 4 misalnya yang unit kerja. Ya, kalau grup kan yang grup itu kan yang menggunakan grup itu di mana? Kan ada di IGD dan di IGD dan perawatan ya apa namanya di keperawatan Ruangan rawat inap gitu, Pak. Oka, nah bisa juga tuh ya, itu bisa untuk grup ya. Grup itu jadi tim ya, jadi grup itu tim ya, tim kerja yang kerja secara tim. Kalau yang kerjanya individual ya nggak masuk. Tim misalnya kalau farmasi tim bukan? Farmasi tim, Pak. Kan dia mengedarkan sampai ke ruangan dari rawat jalan, rawat inap. Tim ini kerjanya ya berupa kerja tim farmasi atau enggak? Seperti misalnya kan kalau di ruangan itu kan ada shift, ada kelompok, ada apa-apa, ada tim perawat, tim A, tim B, tim C gitu. Ada farmasi, Pak. Farmasi enggak kan? Nah, Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau yang di puskesmas, yang di rumah sakit kan ada yang dirawat inap, Pak. Boleh. Farmasinya. Boleh, kalau memang itu silakan ya. Jadi itu grup ya, yang bisa begitu. Silakan membuat begitu. Jadi itu grup ya. Jadi kita membuat ini. Ini tugasnya. Nah, nanti bentuk laporannya kayak begini ya yang sudah saya sampaikan. Nah, di pertama latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah itu ini cerita tentang ini. Cerita tentang misalnya kita ngambil tentang apa misalnya grup grup IGD ya, grup shift pagi UGD misalnya gitu ya. Ya silakan, Anda ini cerita aja apa tentang apa yang terjadi di situ ya. Jadi di sini tidak ada identifikasi masalah ya, tapi di sini hanya latar belakang masalah apa yang terjadi lah situlah. Pendahuluan lah kalau kita sebut sini pendahuluan ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Misalnya kecuali kalau kita sudah menetapkan ada organisasi, misalnya pelayanan rawat jalan kok ininya apa namanya targetnya tidak pernah tercapai. Nah itu baru latar belakang masalah jelas. Kenapa sih terjadi itu? Ya, itu kan ya. Saya terjadi. Tapi kalau kita belum tahu ada apa, ya kita pendahuluan saja. Tapi kita anggap Anda sudah memilih tempat yang menurut Anda ada bermasalah gitu ya, baik masalah dalam hal kinerja pencapaian target atau kinerja dalam apa gitu ya. Terus tujuannya untuk apa ya? Tujuannya kan ini udah ini ya. Laka-laka juga udah ini. Nah, cuman ini maksud saya di sini. Pada saat Anda menganalisis ini kan analisis nih di bab 4 ini pembahasan ya hasil temuan. Hasil temuan ini misalnya sosial ya. Ini kan ada misalnya di organisasi di layanan itu ada 2 faktor input ya. 2 faktor input. Satu tentang elemen input 1 kaitannya dengan general environment. Ini ada sosial. Nah, indikator sosial ini indikatornya apa? Ada indikator ini diambil dari
Coba lihat di ini di apa di ini bisa saya ini enggak ya? Bisa langsung nggak di ini di ke sini? Bisa langsung ke apa? Bisa langsung ke kuliah yang kemarin nggak? Anda bisa lihat nggak kuliah kemarin? Apa? Apa? Kuliah yang kemarin itu kan sosial itu apa sih definisi operasionalnya? Nah, kita dilihat di situ. Ya, ada apa saja di situ di sosial tuh. Sosial itu kemarin kalau saya tidak salah Pak, soal tantangan-tantangan dari apa namanya lingkungan, dari eksternal Pak, misalnya kebijakan pemerintah, kemudian seperti pandemi COVID-19 saat ini yang kita hadapi, atau misalnya bencana alam dan lain-lain Pak yang mempengaruhi kebijakan rumah Itu indikatornya apa itu namanya indikatornya Pak? Indikatornya ada kebijakan, ada apalagi tadi Pak tuh ada kondisi sosial gitu ya. Kondisi lingkungan sosialnya. Nah, seperti nanti ekonomi juga masuk sosial Pak. Ekonomi. Ini kalau ekonomi di sini umum aja ya sifatnya ya. Ini umum ini kan. Tapi ini gini, maksudnya tuh kalau untuk kira-kira kalau misalnya untuk kita kalau ngambil tentang unit UGD, kira-kira elemen-elemen ini berpengaruh nggak semuanya? Pak izin kalau untuk itu, Pak izin Pak. Ya. Kalau untuk yang Bapak jelaskan ini, apakah ini bukan untuk diagnosa organisasi secara besarnya ya Pak? Nah itu makanya sekarang kalau untuk UGD itu kira-kira elemen mana yang paling banyak yang berpengaruh? Kalau IGD bukannya masuknya ke yang inputnya itu adalah di desain komponen yang menjadi input ya Pak. Karena dia merupakan unit lebih kecil lagi, bukan organisasi besarnya. Sehingga elemen inputnya merupakan desain daripada proses di organisasi besar. Di dalam satu pelayanan itu kan dalam proses bisnis itu kan ada tiga unsur ya, ada unsur input, unsur desain, unsur proses, dan output. Input adalah ini nih, input itu ini yang coba lihat ini di kuliah yang kemarin. Bisa nggak kalau saya ambil ya? Siapa? Oh, bisa nggak? Punten Pak Ali. Iya. Mau bertanya. Jadi dari yang kemarin tugas UTS Bapak itu kan kami sempat baca-baca Pak. Jadi kalau organisasional diagnosis itu kan sebenarnya tergantung kalau misalnya yang mau dibahas unit UGD aja Pak. Dari yang saya baca Pak, mohon maaf kalau saya salah, itu sebenarnya tidak perlu misalnya dalam elemen input Pak, itu tidak perlu dimasukkan semuanya, benar nggak sih Pak? Misalnya kalau memang dia di sosial tidak ada masalah, ya kita nggak usah masukkan gitu. Yang terkait aja. Yang terkait, misalnya kalau UGD, mungkin kalau teknologi barangkali terkait. Iya Pak. Ya kan, pertumbuhan teknologi di UGD kan akan terkait. Tapi kalau seperti misalnya politik kan tidaklah, soal politik terlalu jauh Pak ya. Kalau rumah sakitnya iya, tapi kalau kita unit pelayanannya mungkin dari 4 ini paling cuma teknologi yang akan terkait, ya kan? Paling ekonomi itu apa namanya? Misalnya ekonomi itu tingkat pendapatan orang, tingkat pendapatan daya beli masyarakat Pak. Daya beli masyarakat. Nah ini paling dua. Kalau yang ini sosial dan politik mungkin tidaklah itu. Apalagi nanti kalau grup jelas ini mungkin grup nanti. Kalau grup kan enak ya. Kalau grup kan bukan ini. Kalau grup nanti kan dilihat lagi. Ini kan untuk organisasi. Iya.
Iya. Jadi Tapi memang prosesnya harus selalu dari input, proses selalu di output ya Pak ya. betul. Nah, maksud saya tuh gini Pak. Maksud saya itu nanti Bapak, Anda nanti disebutkan nih indikator apa? Indikator misalnya teknologi. Teknologi apa yang ini, yang pertumbuhan teknologinya atau kecanggihannya atau apanya? Indikatornya apa? Ini teknologi ini. Indikatornya misalnya kalau cuma satu ya nggak apa-apa, satu ya. Nah, nanti satu itu hasil pengamat ininya apa namanya apa namanya ya istilahnya analisisnya apa nih kalau teknologi dengan dibandingkan dengan kita ketinggalan barangkali dibandingkan dengan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat gitu kan misalnya gitu kan. Itu apa Baik, di Pak. nah, Baik, terima kasih Pak. nah satu ini terus ini sama ya bayar power ya kemudian ada trade ini juga tidak perlu semuanya mungkin yang terkait aja yang ada hubungan aja kalau misalnya seperti ini seperti supplier power. Mungkin apakah ke unit berpengaruh enggak? Kalau enggak ya enggak usah, ya kan? Misalnya ini persaingan juga, persaingan mungkin berpengaruh ya, berpengaruh kali ini. Jadi hal-hal yang ini yang kira-kira yang terkait aja yang bisa mempengaruhi ini maksudnya kita kan ingin mendiagnosis ini faktor-faktor ini berpengaruh kepada pelayanan kita. Nah, jadi nanti strateginya apa supaya ini tidak ini kan strategi bagaimana strateginya untuk mensiasati input ini kan gitu kan Pak ya. Nah terus ini yang ini Pak nih ya sekarang komponen inilah yang perlu yang harus mendalam karena intinya ada di sini bahwa pelayanan itu organisasi itu ada di 5 ini ya di 5 komponen intinya ya 5 komponen ini. Nah misalnya strategi itu apa sih strategi? Nah Anda cari indikatornya dari mana diambil, lihat di definisinya Pak, di definisi operasional di kuliah kemarin. Apa sih yang dibuat strategi itu apa? Coba saya ini ya, misalnya gini, coba saya buka, saya sendirilah buka, nggak apa-apa ya. Telepon ini kan nggak bisa dilihat. Tapi maksud saya tuh, saya ingin bacakan gini. Saya ingin bacakan ini definisi strategi, coba ya. Sebuah strategi menggambarkan cara organisasi menggunakan sumber dayanya memenangkan kompetisi bisnis. Strategi adalah menggambarkan ini. Kemudian strategi dapat dipetakan dalam bentuk sasaran organisasi. Organisasinya. Nah, ininya Pak. Ini namanya ini apa namanya tadi indikatornya apa? Indikatornya pertama Anda lihat misi organisasinya gimana? Apakah ini misi organisasinya sudah misi organisasi dari unit itu kalau dia punya, kalau tidak punya ya mungkin tujuan organisasi apa sih? Tujuan organisasi dari IGD ini apakah sudah jelas tidak? Nah, gitu. Terus sasaran bisnisnya. Sasarannya siapa? Ya. Kemudian tujuannya adalah di tujuan strategisnya. Tujuan strategisnya apa? Ini kemudian ya ataupun kebijaksanaan dari kebijakan dari rumah sakit tentang IGD itu apa sih? Jelas tidak? Nah, jelas atau dapat dilaksanakan juga. Nah, ini ada tiga indikator. Nah, ini masing-masing ada ini dikomentari gitu, Pak. Misi organisasinya komentarnya apa? Dianalisa gitu aja. Sasaran bisnisnya
komentarnya apa. Ya, Anda mengomentari itu menganalisa, bukan mengomentari ngomentari apa, tapi dianalisa berdasar apa? Dianalisa apakah ini sudah jelas atau tidak, atau masih sumir. Tuh strategi. Kemudian kalau kita lihat struktur, nah kalau struktur itu ada dua indikator di sini. Struktur menggambarkan model organisasi yang dipilih untuk satu, membagi tugas. Jadi bagaimana pembagian tugasnya? Ya kan? Pembagian tugas pembagian tugasnya kepada anggota tim itu gimana? Pada anggotanya yang bekerja gimana pembagian tugasnya? Terus mengarahkan sub unit. Kalau dia UGD kan nggak punya sub unit, tapi kan punya arah. Apakah mengarahkan terhadap struktur UGD ini sudah bisa mengarahkan untuk menyelesaikan pekerjaan nggak? Jadi artinya alur prosesnya tuh sudah ini nggak? Sudah baik nggak? Apakah alur prosesnya berbelit-belit atau tidak? Nah, kira-kira gitu. Ya, Anda analisa. Apapun yang terjadi silakan ya. Yang ini pokoknya Anda lihatnya gitu Pak ini. Jadi lihatnya tuh indikatornya dari sini, dari hasil kuliah yang kemarin. Nah, terus struktur, kultur. Nah, kultur itu apa? Kultur itu kan ada asumsi, ada norma, nilai, ya kan? Terus perilaku, budaya kerja. Nah, ini masing-masing kalau nilainya bagaimana? Nilai itu atau nilai yang dipakai di rumah sakit, di UGD itu sudah baik enggak? Sudah bisa dilaksanakan enggak oleh semua karyawan? Norma-norma kerjanya gimana? Perilaku kerjanya gimana? Ya. Perilaku kerjanya ya. Terus ini kemudian sistem human resources management itu meliputi penseleksiannya bagaimana, pengembangan gimana ya. Mungkin kita di situ tidak semuanya dilihat. Yang dilihat tuh mungkin kalau di unit kerja tuh dilihat paling bagaimana sih pengembangannya, bagaimana sih penempatannya, penempatan orang di UGD itu gimana, ada nggak ininya, sudah tepat nggak orang-orangnya, pemilihan orangnya. Nah, terus bagaimana evaluasi kerjanya dilakukan nggak, apakah koordinator UGD itu melakukan ini nggak, melakukan seperti misalnya supervisi, bimbingan atau apa ya, memberikan penghargaan enggak. Nah itu indikator. Ya, indikatornya diambil dari ini. Gitu. Pak, izin bertanya Pak, berarti ini elemen desain komponen ini semuanya harus ada ya Pak, kelima-limanya dibanding yang tadi ada. Yang tadi yang di atas kan? Kalau desain komponen harus ada. Harus ada. Harus ada kalau desain komponen. Ya, kalau desain komponen harus ada. Ya, kalau desain komponen harus ada semua, lima-limanya harus ada. Karena ini faktor utamanya. Kalau seperti tadi yang di atas itu yang terkait saja. Kemudian outputnya kan efektivitasnya gimana, hasil outputnya gimana ya. Nah, itu nanti disimpulkan, Anda simpulkan masing-masing, simpulkan kemudian ya
Pembahasan sudah ada ya, sudah ada. Cuma ini aja Pak, cuma ini aja Bu yang belum, yang masih perlu ingin saya elaborasi itu ini, yang ini. Pada saat Anda mendiagnosis seperti inilah, seperti dokter atau perawat melakukan menganamnesa si pasien. Ini dipakai satu-satu gitu. Satu-satu kayak dokter kan satu-satu. Ya kan, kondisinya gimana ya, ditanyakan dulu apa yang terjadi terus. Pokoknya itu sesuai dengan ini. Sesuai dengan indikator ya. Nah, ini kata bertanya boleh, Pak. Kenapa? Apa Bu, silakan. Pak, saya masih bingung dengan indikator, Pak. Lihatnya di mana ya, Pak? Indikator tadi ini indikator Anda coba lihat di ini di PowerPoint yang kemarin, yang terakhir. Saya boleh share nggak, Pak? Belum punya. Sudah ada, Pak. Cuman saya mau kasih tunjuk Bapak yang mana, Pak, supaya nggak salah. Bentar. Caranya gimana ya? Caranya gimana ini? Yang ini di stop share dulu, Dok. Ini stop share dulu, pindah gitu Pak ya? Iya, betul. Iya, Dok. Oke. Stop share, mana stop share? Oh ini ya, stop share. Stop share. Buka lagi ya? Iya, Dok. Nah, ini. Nah ini udah kelihatan. Sudah, Pak. Ya, contohnya misalnya ini nih, sistem human resources. Di sini kan ada definisinya nih. Sistem human resources mencakup mekanisme seleksi, pengembangan, evaluasi kinerja, dan memberikan penghargaan atau dan lainnya. Atau kita lihat hal yang lengkap ini. Hal yang lengkap, gambar yang berikutnya nih. Nih, rekrutmen, performance appraisal, karir manajemen ini ya. Nah, ini indikator. Indikator sistem human resources adalah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ada 5 indikator di sini. Bagaimana rekrutmen gini. Tapi kalau di unit kan paling kan misalnya rekrutmen dikaitkan dengan penempatan Pak ya. Penempatannya gimana sih, penempatan SDM untuk mengisi unit UGD itu gimana sih, ada persyaratannya enggak sih? Nah, ada yang ini pada persyaratan tidak? Cantik kan pasti ada persyaratan kan Mbak ya? Ada, Dok. Ya Bu ya? Iya. Ada persyaratannya kan, nggak mungkin semua orang bisa masuk ke taruh di UGD. Nah, yang jelas paling tidak tuh dia sudah pernah ikut pelatihan ACLS untuk dokter, mungkin BCLS untuk perawat, barangkali misalnya gitu ya, misalnya gitu. Atau yang lain. Ada persyaratan. Atau misalnya kalau jenjang perawatannya masuk apa nih, PK1 atau PK2. Nah, itu namanya analisis terhadap indikator penempatan. Rekrutmennya itu diganti ini penempatan. Terus penilaian nih, ada nggak penilaian dari secara berkala, yang melakukan siapa, atau penilaian dilakukan oleh oleh koordinator nggak melakukan ini nggak, penilaian performa manajemen. Karir manajemennya, karir mungkin nggak ada ya, karir mungkin nggak perlu. Kalau karir nggak ada, kalau tidak ada pengembangan karir di tiap-tiap unit, itu skala tingkat ya mungkin tidak perlu. Tapi kalau ada misalnya
karirnya. Terus reward, ada reward manager, ada reward nggak? Imbalan, ya. Gimana imbalannya? Rewardnya ada nggak di situ? Jadi Pak, ini izin Pak, mau tanya Pak. Iya. Saya Tri Pak. Saya mau tanya nih dari kelompok 2. Kemarin itu kalau nggak salah yang pertama Bapak membagi uraian tugas yang terdiri dari membahas analisis sistem, membahas tentang level organisasi, membahas tentang level grup, dan membahas tentang intervensi. Nah, yang saya mau tanya kan intervensi individu. Oke, individu. Yang saya mau tanyakan, dalam membahas analisis sistem, saya membaca dari slide yang Bapak, ada ini hanya membahas mengidentifikasi masalah, memahami kerja dari sistem yang ada, menganalisis sistem, membuat laporan. Nah, apakah pembahasan level organisasi ikut dimasukkan, Pak? Yang seperti yang tadi, yang ada uraian-uraian input, seperti, sebentar Pak, desain komponen, seperti teknologi sosial, terus itu ikut dimasukkan nggak Pak? Yang terkait aja Pak. Ya? Tidak semuanya. Semuanya? Itu input. Ya, kan ini kemarin dibagi 4 nih Pak, jenis tugasnya. Iya kan gini Pak nih. Level dia organisasi. Ini organisasi akan efektif apabila inputnya dan desain komponennya berjalan baik. Ini inputnya bagus, inputnya mendukung. Siapa ya? Inputnya mendukung, kemudian desain komponennya berjalan dengan baik. Nah, ini hasilnya akan efektif. Nah, kan gitu, Pak. Nah, untuk kita melihat untuk itu kita analisis inputnya. Apakah inputnya yang sekarang Anda alami itu inputnya gimana? Mendukung enggak? Nah, ini inputnya apa saja? Nah, ini inputnya kalau organisasi ini ada 2 kelompok, ada general environment, ada industrial struktur. Kalau general environment yang tadi itu, yang sosial, ya kan ya? Yang sosial, mana sih? Ya Pak, ya, maksudnya dari pembahasan analisis sistem ini, hal-hal tersebut juga harus dimasukkan. Ekonomi ini. Iya Pak. Nah, Pak. Ya, silakan. Ya, maksudnya dari penyusunan analisis sistem ini apakah harus dimasukkan semua komponen-komponen tadi? Yang terkait aja Pak. Ini kan berpengaruh sama ini Pak, perbaikan grup nih Pak. Karena saya membaca slide-nya hanya seperti itu, gitu loh. Buat seperti itu. Mungkin kalau memang tadinya saya sudah membuat dimasukkan semua komponen, tapi dengan saya membaca lagi, kayaknya kok cuma 4 ini yang dibahas untuk menyusun analisis sistem. Kayak saya rubah. Tugasnya kan enggak gitu. Tugasnya kan ini, tugasnya kan analisis sistem di level organisasi, kemudian sistem di level kerja grup dan individu. Level individu. Kalau individu mungkin pimpinannya lah kinerja kepala ruangan, kinerja koordinator keperawatan atau kepala ruangan atau kepala bidang. Nah, itu individu ya. Nah, ini lain-lain. Ininya faktornya lain-lain, Pak. Kalau ini kan ini nih. Ini ya. Ada strategi, ada kultur, teknologi ini. Nah, ini Anda analisa. Nah, terus kemudian maksud saya itu ini masing-masing buat indikatornya, Pak. Untuk menilai ini kan sesuai indikatornya. Kan nggak bisa dinilai misalnya, strateginya jelek. Anda jelek dari mana? Nah, kan gitu ya. Nah, jelek tuh dilihatnya strateginya. Ada di strategi, di komponen strategi ini ada ini, ada strategi ini misalnya ini ada misi, ada sasaran bisnis, ada tujuan organisasi,
ada kebijakan. Nah, ini SOP, termasuk di situ kan strategi kan, di SOP kan termasuk gitu. Nah, ini kan. Pak. Ya, terus Jadi yang gimana? kami ingin konfirmasi ulang, Hmm, tugas yang Bapak berikan kemarin itu kan sudah terbagi. betul. Ada yang diminta kelompok-kelompok untuk melakukan analisis sistem. Itu ada 3 kelompok. Lalu untuk kelompok 4 dan 5 itu diminta untuk melakukan diagnosa level organisasi. Lalu kelompok berikutnya itu diminta untuk level grup. Yang berikutnya lagi ada yang melakukan intervensi. Yang ingin kami tanyakan, kami melakukan melakukan UTS saat ini mengikuti yang sudah kami lakukan sebelumnya atau kami harus membuat ulang lagi. Itu ini yang bang membuatin aja Bu, apa membuat yang ini. Jadi semasa kemarin tuh ini yang dimaksud saya itu maksudnya ini Pak. Jadi ibu tuh dibagi kalau 3 kelompok tuh kelompok organisasi diagnosis organisasi untuk level organisasi, mendiagnosis level grup dan individu. Baik. Berikutnya Pak, pertanyaan saya lagi. Terus apa? Tujuan ini yang Bapak yang dimaksud tujuan di sini, apakah tujuan melakukan diagnosa organisasi atau apa Pak? Ya, jadi gini, katakanlah gini Bu, katakanlah kita melakukan suatu diagnosis itu kan tanda kutip bahwa organisasi itu ada bermasalah, ya kan? Seperti orang sakit itu kan orang sakit. Nah kita diagnosis, ya kan? Sakitnya apa sih dia tuh? Nah ini begitu juga sama organisasi pun, misalnya kita ada organisasi kinerjanya ini kepuasan pasien kok rendah di sini. Kenapa? Nah, kemudian kita tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi. Nah, gitu. Jadi tujuan diagnosis ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tujuannya cuma itu, Bu. Tujuan utamanya. Baik, Pak. Untuk permasalahan kita masuknya di mana, Pak? Apa di langkah-langkah? Di latar belakang masalah itu kan latar belakang masalah itu kan berupa ini latar belakang. Kenapa sih dilakukan OD? Nah, karena misalnya itu terjadi ketidakpuasan pelanggan, kinerja pegawai yang masih belum efektif, atau misalnya suasana kerja yang ya paling 2 itu ya, yang paling 2 yaitu ketidakpuasan ini kinerja ini, atau target yang diberikan tidak tercapai, target kinerja kan. Oke, clear Pak untuk itu. Untuk langkah-langkahnya seperti apa Pak? Nah, kalau langkah-langkahnya ya pertama kita misalnya ya langkah-langkah kita untuk sebelum kita dalam melakukan ini, langkah-langkahnya kan mungkin ada persiapan, pelaksanaan, dan taruhlah 2 ya. Sebelum pelaksanaan itu kan persiapan dan pelaporan kan. Persiapannya yaitu menetapkan dulu menetapkan permasalahan. Terus pelaksanaannya kan melakukan diagnosis dengan cara menetapkan dulu mengembangkan indikator, ya kan ya, indikator, kemudian melakukan analisa
Nah, terus dilakukan pembahasan. Nah, setelah itu ya ngambil kesimpulan dan saran. Udah, itu aja. Sesuaikan aja itu langkah-langkahnya. Intinya sama kayak langkah-langkah analisis sistem ya Pak ya? Ya, ini Mengidentifikasi masalah ya? sama ini sama si analisis sistem Pak. Cuma namanya organisasional diagnosis. Oke. Lebih dijabarkan ya. Jelas ya. Nah, itu aja Pak. Jadi saya ingin supaya kenapa saya ingin mengendorse tentang ini, tentang apa ini Pak? Tentang mengendorse tentang yang kedua, yang apa? Mengendorsement tentang indikator supaya nanti Bapak memahami bahwa dalam diagnosis itu kita harus ada alat ukurnya. Alat ukurnya itu indikator. Misalnya teknologi itu apa indikatornya sih kalau teknologi? Misalnya apa ya? Indikatornya ini jadi atau ke tingkat presisiannya apa dasar itu. Nah, syukur kalau bisa dicari ini, tapi dari sini aja udah cukup Pak, dari mana dari definisi yang udah ada aja sudah kira-kira sudah bisa. Ini kan teknologi kan merubah input ke dalam menjadi produk, berarti kan kecanggihan. Nah, makin canggih alat itu kan makin merubahnya makin cepat. Tingkat presisinya. Pak izin Pak. Jadi UTS yang mana Pak? UTS yang mana nih kita jadinya? Perbaikin yang sudah ada atau Bapak mau ngasih lagi nih Pak? Yang tadi ya? Yang tadi Bapak share ya? Yang pertama ya? Yang share yang mana? Ini kan tugasnya kan ini kan tadi kan tugasnya kan nggak berubah sih Pak. Tugasnya nggak berubah, cuma yang berubah tuh cuman bagaimana supaya Anda menganalisanya lebih jelas. Kan di situ kan Anda kan cuma melihatnya strategi secara umum begini. Nah, maksud saya itu strategi indikatornya apa? Makanya saya buat matrik itu matrik ada indikator, ada apa tuh, ada hasil pengamatan. Itu maksudnya hasil pengamatan tuh analisanya gimana? Punten Pak Ali, coba di stop share dulu yang ini yang tadi Bapak tampilin Pak, yang pertama tadi. Yang tugas ya? Ya, yang tugas tadi Pak. Nah, ya stop share lagi. Monggo Bu Lasmaria, dia diagnosis tugas kita supaya quorum ini masih nggak berubah Pak, tuh tugasnya nggak berubah. Kan nggak berubah tuh kan? Itu nggak berubah tugasnya. Nah, cuman ini aja, satu ini kan sebenarnya ada indikator, ada hasil pengamatan, ada indikator hasil pengamatan, indikator hasil pengamatan. Nah, ini indikator yang indikator ini diambil Anda buat indikator satu alat ukurnya apa saja untuk mengukur strategi itu apa saja sih. Tadi misinya gimana, tujuannya gimana, kebijakannya gimana, ya, satu-satu. Kultur gitu juga, normanya gimana, terus perilaku yang kedisiplinannya gimana. Ada di situ yang pokoknya lihat aja di definisinya. Teknologi. Berarti lebih dari satu ya Pak indikatornya ya Pak ya? Masih lebih dari satu. Harusnya indikator tuh lebih dari satu. Kalau cuma satu, nggak apa namanya kan ini kan ibaratnya nih kalau dalam statistik ini variabel Bu nih. Ini variabel nih. Variabel strategi, variabel kultur, variabel ini. Nah, variabel itu ada ukurannya. Nah, itu indikator. Parameternya apa sih? Ini variabel nih. Struktur itu kan misalnya lihatnya pembagian tugasnya gimana sih? Ya kan? Kemudian alur kerjanya gimana sih?
Ada ini, ada analisa. Izin bertanya, Pak. Boleh, Saya silakan. Raisa, Pak. Kemarin kami kan kelompok 10, tugasnya itu disuruh untuk buat intervensi. Cuma kan kalau intervensi aja gitu kan kita bingung. Akhirnya kan kita buat diagnosis organisasi. Nah, cuma untuk diagnosis organisasi kan ada beberapa level. Ada level organisasi, level grup, sama level individu. Nah, kebetulan kan kelompok kami kan dapatnya instalasi rawat jalan. Nah, terus kami tuh bingung harus pilih yang level organisasi apa yang level grup gitu, Pak. Nah, sekarang ini jadi sekarang kita rubah aja, Bu. Jadi sekarang itu yang kemarin taruhlah kita itu yang sudah kita tinggalkan ya, kan tugas kemarin. Ya, sekarang kita yang misalnya kelompok yang kemarin ada yang membuat apa tuh intervensi. Ya sudah sekarang makanya sekarang diganti aja. Semuanya membuat ini. Maaf Pak, jadi yang mau ditanyakan itu apakah untuk satu instalasi itu sebenarnya bisa dibuat dalam beberapa tahap atau level organisasinya? Bisa. Atau kayak instalasi rawat jalan, apakah hanya bisa di level grup aja atau bisa di keduanya di organisasi dan level grup? Rawat jalan ada grup nggak? Ada Pak. Ada nggak grupnya? Kalau timnya, tim rawat jalan enggak? Kalau ada silakan. Berarti sebenarnya yang lebih tepat itu level organisasi ya Pak? Lebih kalau menurut saya begitu Bu. Kalau menurut saya kalau rawat jalan dia lebih cocoknya dia di level pelayanan organisasi. Pak Ali izin Pak. Paling individu. Terima kasih Pak. Ya. Pak Ali, jadi ini memang kan tugasnya ini kalau saya baca ada organisasi, grup, dan individu. Teman-teman membacanya agak kebingungan ini karena ada 3 diagnosis nantinya. Tadi ini ada 3 Pak, bukan 2. Iya 3 Pak, 3. Artinya dengan keterbatasan waktu itu, tadi seperti ditanyain Dr. Raisa, rawat jalan itu bukan sebagai grup tapi organisasi. Apakah kami membuat sebagai organisasi saja Pak? Jadi tapi komponen-komponen itu tetap masuk. Iya, betul. Yang rawat jalan ya organisasi. Ya, artinya kami mencoba mensepakatin organisasi tapi beda tempat, Pak. Jadi kami tidak membuat ketiga-tiganya karena keterbatasan waktu. Misalnya, kelompok saya memilih organisasi di gawat darurat. Tapi kami tidak ngebahas sampai ke individunya karena grupnya kan nggak bisa, Pak. Ini udah ini masing-masing Pak, ini masing-masing ini dibagi kelompok ini, kelompok 1 dan 2 ya. Misalnya kelompok 1 2 membahas tentang ini formatnya untuk tugas organisasi level organisasi. Ya, untuk kelompok 1 dan 2. Coba ya. Kelompok misalnya 1 2 3 lah. 1 2 3 membahas tentang level organisasi. 1 2 3 4 aja, Pak. 1 2 3 4 level organisasi yang banyak Bu ya. Terus 5 berapa lagi Bu? 10 Pak. 5 6 ya. 567 Pak. 5 6 7 membahas tentang grup. Ya. Nah, 8 sampai 10. 8 sampai 10 individu. Oh iya Pak. Nah, itu aja. Ya, ini sudah. Yang 9 10 ini individu ya? Individu. 8 9 10 individu. Misalnya kepala ruangan. Ada yang kelihatan hilalnya Pak. Kepala bidang apa? Terserah kepala bidang di apa? Kepala instalasi misalnya atau kepala bidang SDM, nah, silakan. Ini kan ini udah ada ini ya Pak, sudah ada komponennya masing-masing. Nah ini maksud saya ini yang maksud saya itu nanti Anda diharapkan bisa membedah ini Pak, membedah komponen ini, membedah variabel ini dengan indikator yang ada yang sesuai dengan ini yang ada di definisi atau Bapak punya ini sendiri punya acuan, silakan kalau Anda punya acuan menjadi masalah ya. Yang penting bisa membaca organisasi
pelayanan di IGD secara organisasi kurang ini nggak pas. Ada ini kelompoknya grup si pagi, misalnya si pagi di UGD kurang efektif. Kenapa? Mungkin dia lihat dari ininya, dia lihat dari variabel-variabelnya yang ini grup. Ini grup misalnya gimana ininya apa di komponen elemen organisasinya, kemudian di desain komponennya gimana? Apakah nggak jelas tugasnya? Kayak gitu ya. Misalnya grup. Ya Pak, maaf Pak, kira-kira ngumpulinnya kapan Pak ya? Kumpulinnya sebelum ini minggu 2 minggu, saya kasih waktu 2 minggu. Oh, makasih Pak. Jadi baru terima kasih. Jadi agak lega Pak muka saya Pak. Pak, punten Pak. Kan makanya kan Pak, maaf potong Pak. Alhamdulillah. Jadi Anda nanti tugasnya ini nanti disampaikan setelah 2 minggu, silakan maksimal 2 minggu ya. Maksimal 2 minggu. Kalau seminggu selesai syukur. Ya. Berarti Pak izin untuk yang tadi kan tiap masing-masing ada organisasi, grup, dan individu. Berarti itu disesuaikan elemen desain komponennya ya Pak, masing-masing disesuaikan. Misalnya kalau organisasi berarti elemen desainnya dipakai yang ini sudah ada format. Masuk semua ya kalau untuk formatnya Bu, sudah ada formatnya Bu. Ini misalnya tugas kelompok untuk tugas diagnosis grup. Nah ini pakai yang ini. Pakai yang ini ya Bu ya. Nih. Harus masuk semua kan ya Pak kalau untuk elemen ya, kecuali kalau harus semua itu disesuaikan. Karena justru ini yang paling penting Bu. Ini penting. Terima kasih Pak. Nah, karena ini nanti kalau nanti misalnya ini bahkan nanti kalau yang sebenarnya nanti setiap indikator itu nanti membuat nanti kuesioner. Sebenarnya sih kalau misalnya Ibu jadi konsultan ya, ini sebenarnya setiap indikator itu nanti dijadikan berupa pertanyaan. Misalnya indikator tentang goal clarity, kejelasan tugas, tugasnya apa, mudah dibaca. Nah, terus ini kalau individu yang ini tugas kelompok format ini individu yang ini formatnya apa nih? Nah, formatnya kan itu kan beda ini ya kan, komponennya beda kan, skill, task, feedback, otonomi. Nah ini baca di teorinya di kemarin ya, kuliah kemarin dibaca teorinya itu. Di situ Anda bisa menetapkan ya, indikatornya ini untuk menilainya ini. Ada analisa. Analisanya kita tidak sampai pada survei membuat kuesioner. Tapi kalau Anda meneliti, kalau Anda mau tesis, Anda gunakan pakai model ini dibuatnya kuesionernya. Ini ditanyakan di checklist, lakukan pengamatan. Nah, ini bagus. Ya ini salah satu instrumen alat untuk melakukan diagnosis organisasi. Analisis sistemnya lah Pak ya. Jelas ya Pak Edi ya? Ya mudah-mudahan sih enggak. Jelas Pak, alhamdulillah Pak, makin jelas nih. Sama ada azan jadi jelas. Izin Pak, nanya Pak. Silakan. Pak dari grup 5 Pak. Ya silakan. Izin Pak, Ali maaf, grup 5 ini kebetulan kita sudah bikin yang level organisasi Pak. Boleh nggak ya Pak itu jadikan buat tugas UTS kita Pak? Tanggung banget Pak, sampai kelompok 4 aja Pak itu Pak. Yang penting ini Pak, yang penting bagi saya ini Pak, yang penting itu apakah ini sudah teridentifikasi nggak nih? Sudah Pak. Udah beres Pak, indikatornya udah semua udah bikin Pak. Misalnya strategi apa saja, bagaimana ini? Iya. Jadi kalau boleh kami kumpulkan itu sebagai UTS kami Pak. Ini kan aja Pak di misalnya indikator gini Pak, satu persatu dilihatnya Pak. Jadi misalnya satu strateginya, misi apa, komentar misi apa,
Nah gitu satu-satu. Iya Pak. Jadi jangan global. Kalau saya baca tadi kan saya buka nih. Itu semua secara global, secara umum. Nah sekarang per item, per indikator gimana kondisinya? Baik Pak. Ya. Kami coba revisi dulu ya Pak. Kalau boleh nanti kami kumpulkan lagi Pak sebagai bahan UTS kami Pak. Betul. Dari kelompok 5 Pak. Nah, tinggalin aja Pak, tinggal memperbaiki aja, tinggal memperbaiki. Siap. Ini di bab 4-nya aja saja. Ya, di bab 4-nya diperbaiki. Baik Pak. Kalau yang terima kasih banyak Pak. Pak, kalau untuk yang elemen output Pak, efektivitas maksudnya bagaimana ya Pak? Efektivitas itu kan sebenarnya kan ini agak kinerja apa namanya ini Pak? Ini elemen efektivitas ini organisasi kata efektif itu kan kalau misalnya kinerjanya itu tercapai 100%. Apa yang ditargetkan tercapai, itu kan efektif. Misalnya seperti UGD ada berapa target tuh, tercapai nggak? Ya kan? Itu indikatornya juga beberapa Pak. Kenapa Bu? Indikatornya juga beberapa. Nah, indikatornya kan kalau efektivitas itu kan indikatornya kan sesuai dengan target dari masing-masing unit. Iya kan beda kalau rawat jalan kan targetnya kinerjanya lain, ini indikatornya kinerja. Ya, pencapaian kinerja kan, pencapaian kinerja. Kinerja apa? Kinerja itu kan ada kepuasan pasien, ada pencapaian target apa? Jumlah pasien yang dilayani, apalagi itu sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan apa Bu? Saya lihat tuh ada teman kelompok juga yang sudah membuatnya rinci efektivitasnya tuh berdasarkan target. Kalau linen, kalau bagian laundry apa Pak contohnya Pak? Nah, laundry kan coba laundry apa laundry itu ininya targetnya. Tuh. Ininya apa namanya? Tugas ininya indikator pencapaiannya apa saja ya laundry itu? Satu misalnya kecepatan pengiriman linen Pak ke ruangan. Linen. Ya. Tidak ada linen yang hilang. Tidak ada linen hilang. Apalagi? Tidak ada reuse Pak, artinya tidak ada pencucian ulang. Tidak pencucian ulang. Nah, itu gimana? Ininya komentar, ininya analisanya. Terjadi enggak itu? Kalau terjadi berarti kan ini sering terjadi, misalnya sering terjadi ini hilang, sering terjadi ketuker, misalnya gitu ya. Apa misalnya rusak. Kan biasanya rusak kan dicuci bukannya ini malah sobek gitu kan. Ya kan. Nah, gitu. Nah, jadi dilihat aja ini, dilihat apa namanya? Kalau efektivitas dilihat dari indikator masing-masing unit di tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, bagi yang belum kan semuanya kan kita kan cuma satu rumah sakit nih, satu kelompok satu rumah sakit. Ya. Ini semuanya kan ada rumah sakitnya apa ya? Dari Puskesmas Pak. Puskesmas. Ada yang di Taman Mini Pak Peter. Ya udah. Makanya kan udah ada kan, jadi udah ada rumah sakitnya. Pak izin untuk yang di bab 5 pembahasan itu dengan masing-masing itu kan tadi ada masing-masing kesimpulan-kesimpulan desain, komponen, itu dibahas di situ juga. Iya, kesimpulannya kan ini kan disimpulkan nih. Ini kan di bab ini di hasil temuan kan ini kan komentarnya gini. Nah, ini setelah itu input kesimpulan inputnya apa sih? Dari input ini input nyata ini input ini faktor yang paling berpengaruh apa nih? Misalnya gitu kan ya. Kesimpulannya kan yang berpengaruh apa? Nah, kemudian di sini juga gitu sama. Yang ini yang berpengaruh apa ya? Terus di sini juga sama komponen nih.
Jadi kesimpulan dari desain komponen ini. Ya, jadi faktor paling berpengaruh, yang sangat berpengaruh ini nih, apa ini? Apakah ini semua berpengaruh ini terhadap ini? Maksudnya berpengaruh terhadap kejadian masalah tadi. Maksudnya kan masalahnya misalnya tadi kan kita anggap ada masalah ketidakefektifan di unit itu. Oh, ini tidak efektif karena strateginya nggak jelas, culture-nya masih terlalu misalnya terlalu tinggi, misalnya teknologi tidak mendukung karena sekarang teknologi ini kan untuk level apa nih? Level organisasi kan, teknologinya nih misalnya alat-alatnya masih kurang mendukung karena jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pasien yang dilayani. Nah, itu kan komentar-komentar itu yang keluar tuh, Bu. Nah, nanti di sini ini apa kesimpulannya? Baru nanti dibahas lah pembahasan tuh. Udah saya lihat pembahasan sudah ada pembahasannya, udah bagus lah ya, udah saya lihat udah ya. Pembahasan itu nanti baru disimpulkan. Simpulannya dari ketiga kelompok ini, dari ketiga bukan kalau efektif kan tidak dianalisis. Ini dari dua ini dari input dan proses ini yang kesimpulannya yang paling berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas itu apa? Nah, itu di kesimpulan. Nah, sarannya apa? Saran teknologinya, sarannya kan apa sarannya? Sarannya kan tergantung dari ini, hasil temuan ini, hasil kesimpulan. Ya, udah jelas. Ini coba kita sambil belajar untuk mencoba menganalisis sistem dan sekaligus dengan nanti kalau tesis kan ke sana larinya. Pak Punten, nanti tugasnya ini Bapak kirim email ya Pak ya? Nah, kayak yang kemarin ini ya, kayak kemarin. Email kelas ya Pak? Nah, email kelas ya, nanti Bu ya. Ya Pak, makasih Pak. Ali, izin break maghrib Pak Ali, 15 menit. Ini udah selesai kan? Nggak ada lagi kan? Ada yang tanyakan lagi nggak? Ada Pak, dikit boleh nggak Pak? Cepat ya, udah mau maghrib nih. Apa Bu? Itu Pak, tadi saya nggak mudeng tentang langkah-langkah Pak. Langkah-langkah itu ini Bu, langkah melakukan diagnosis organisasi itu langkah-langkahnya apa saja sih? Itu bercerita aja Ibu yang Ibu lakukan apa saja. Persiapan itu misalnya merumuskan masalah, kemudian dalam persiapan itu kan merumuskan masalah dan melakukan identifikasi indikator setiap elemen, setiap variabel, setiap faktor, ya Bu ya. Kemudian terus langkah pelaksanaannya melakukan pengumpulan data, melakukan pengamatan, itu aja lakukan pengamatan, terus melakukan pembahasan, analisis, pembahasan, dan langkah berikutnya menyusun laporan. Udah itu aja. Oh baik Pak, terima kasih. Izin Pak, bertanya lagi, berarti yang langkah-langkah itu sama kayak yang analisis sistem ya Pak ya? Iya, sama saja. Berarti itu perlu ditetapkan tanggalnya gitu nggak Pak? Tanggal misalkan dalam proses identifikasi itu ada kayak observasi, wawancara kayak gitu. Ini karena boleh saja kalau ini kan waktunya kan 2 minggu. Nah, silakan aja. Ya, 2 minggu dipakai. Anda lakukan 2 minggu ini dipakai sebagai langkah-langkah bagaimana melakukan analisis sistem.
Ya Bu ya. Ya, makasih Pak. Oke. Jadi yang sudah ngirimkan, tolong nanti ini lagi kalau sudah ngirimkan memang itu akan kita pakai, perbaiki ininya, ya perbaiki kedalaman analisisnya. Sudah cukup? Pak, izin Pak nanya. Apa lagi? Untuk yang target-target itu Pak, kira-kira dimasukinnya di mananya ya Pak? Di sini nih, di indikator ini, efektivitas indikatornya misalnya indikatornya satu misalnya tidak ada misalnya Landry, tidak ada apa tadi Bu? Tidak ada laundry yang hilang, ya kan? Kemudian apa namanya? Ini apa namanya? Bangsa sabun segala itu apa namanya? Itu apa namanya Bu? Jadi lupa jadinya. Apa Pak? Rius? Pencucian rius ulang Pak. Tidak ada pencuciannya reuse. Ya yang diulang. Gitu. Nah ini di sini di indikator. Nah pengamatan ini. Target di sini misalnya. Kepuasan pasien, kepuasan ditargetkan 90%. Nah nanti tercapai tidak di sini. Di analisa di pengamatan itu gimana? Berarti hanya di elemen output aja apa di elemen inputnya juga? Di output, ya kan itu kan output. Berarti targetnya hanya di elemen output ya Pak ya? Betul. Baik Pak. Inputnya eksternal Bu, inputnya eksternal nih. Ya kan, organisasi desain ini kan nanti Anda lihat di kuliah kemarin apa saja sih? Indikatornya apa? Indikatornya berupa pertanyaan ya Pak ya? Kalau pernyataan nggak bisa? Indikator ini di sini bukan pertanyaan. Indikatornya tadi, misalnya indikatornya kalau misalnya goal clarity, apa sih yang untuk mengukur kejelasan tugas apa sih? Nah, pertama misalnya pernyataan tujuan itu jelas. Jelas itu kan semua orang bisa semua pegawai bisa baca, ngerti. Kemudian targetnya tidak pencapaian target. Pencapaian target ini tujuan ini bisa dicapai. Tidak terlalu tinggi. Misalnya kepuasan pasien, ya kan? Tapi yang goal ini kan tujuan apa? Lihat goalnya apa? Goal clarity-nya ini. Misalnya UGD, goalnya apa sih? Tujuannya kan ada di ini kan Anda baca ini Bu, sambil dibaca di SK-nya tentang SK tentang UGD, apa sih tugas pokoknya? Nah, ada tugasnya situ. Tugasnya jelas enggak sih? Saya lihat teman-teman udah pada nulis, udah bagus. Tinggal Mas Hajar yang analisanya aja. Dan ini satu-satu, jangan digabung semuanya. Jadi kalau di sini goal clarity ada 2 variabel, yang satu bagaimana, yang 2 bagaimana. Jadi dipisah, jangan digabung. Nah nanti baru secara umum ibu analisa. Nah ini ibu simpulkan dari kelima komponen ini indikator mana yang paling ternyata kurang bagus nih. Ini indikator ini grup normanya masih belum bagus nih. Atau mungkin ada 3, ada 4. Karena nanti kan dibahas. Kenapa terjadi ini? Nah, ini kenapa terjadi? Ya. Dan pembahasan bisa dipakai
macam-macam ini lah kalau mau teknologi mau di pembahasannya macam-macam. Ya analisa aja apakah mau pakai ini pakai tulang ikan atau apa silakan. Penyebabnya kenapa sih ini? Karena penyebabnya. Oh, ini penyebabnya ini. Pakai root cause analysis atau pakai kalimat biasa aja. Nah, analisa biasa, analisa logika aja. Iya sih, Tapi Pak. kan faktanya apa? Faktanya ini. Oke ya, saya sudah cukup ya. Gimana Pak ya, Ibu Lasmira ya? Ya Pak, nanti kalau nggak ngerti boleh tanya lagi ya Pak. Cukup Pak. Nanti kalau nggak ngerti tanya lagi Pak. Nah, boleh. Oke. Pak Edi, kita kapan ketemuan kelompok 8 sendiri? Oke, saya rasa sekian saja dulu ya. Jadi Ya, makasih Pak Ali. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat malam. Terima kasih. Waktunya 2 minggu. Jangan lewat lagi ya, jangan lewatin 2 minggu ya. Maksimal 2 minggu. Baik Pak. Baik Pak, jangan lupa dikirim kelas ya Pak. Heri, terima kasih. Baik Pak, makasih. Terima kasih Pak. Bersama guru UTS, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Terima terus kasih banyak Pak Bapak. Ali. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih ya, Bu ya, Pak Ibu, mari. Waalaikumsalam. Selamat sore. Udah. Yuk, mari.